Kami bersyukur, kami berterima kasih segala anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biar kami boleh terus belajar dan belajar untuk bersyukur dan merasakan kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh menguatkan kami semua. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian dengar Bapak. Kalau saya tidak pakai mic, terdengar ya suara saya cukup keras begitu ya. Bapak Ibu sekalian, tema kita adalah mengecap kebaikan Tuhan. Mengecap kebaikan Tuhan. Mengecap kebaikan Tuhan itu nggak gampang sebenarnya. Kasih karunia Tuhan kita rasakan nggak gampang. Kalau kita lagi nggak ada masalah, gampang ya Bu ya. Tapi ketika ada masalah seperti tadi kesaksian Ibu ini, gampang nggak? Enggak. Apakah ketika suami kita atau istri kita atau anak kita, orang tua kita masuk rumah sakit begitu, kita bisa mengatakan puji Tuhan? Belum tentu Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kita perlu belajar dan belajar terus merasakan kasih Tuhan. Ketika kita nggak punya masalah, semuanya lebih mudah kita hadapi. Lebih mudah. Ibu tadi jatuh di belakang mobil, puji Tuhan. Pada kejadiannya mungkin kita nggak bisa mengatakan itu. Tapi bagaimana kita mau belajar terus mengecap kebaikan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 10. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Saya membacakan melalui Alkitab terjemahan baru 2. Bunyinya seperti demikian. Sama seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, datanglah kepada Dia, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu penjuru yang terpilih dan mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sandungan dan batu besar yang membuat orang jatuh. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Mereka juga telah ditentukan untuk itu. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitahukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh kasih, belas kasihan. Bapak Ibu sekalian, tidak ada dari seorang pun atau satu orang manusia pun yang hidup seorang diri. Nggak ada. Nggak ada. Hidup seseorang itu, hidup kita ini sangat tergantung atau ada peran orang lain. Nggak sendirian.
Contoh, kita pakai baju ini. Ini kan bukan kita yang bikin. Kalau ada yang bisa jahit, juga enggak sendiri. Ada yang memintalnya. Ada pabrik juga ada banyak orang, operatornya, ada pengusahanya, apa semua. Sehingga kita itu hidup tergantung sama orang. Dan kita tidak pernah bisa melupakan orang lain. Dan kita bersyukur ada orang lain. Tadi suaminya ibu ini bisa tertolong pasti karena Tuhan. Tapi ada tangan-tangan yang dipakai Tuhan. Dokter, ada supir ambulan, bahkan istrinya sendiri, anaknya, itu semua Tuhan pakai. Kita bergantung. Dan kita bersyukur untuk itu. Kita berterima kasih. Yang sudah merasakan kebaikan orang, yang sudah menolong, berkontribusi untuk hidup kita. Nah, kalau kepada orang saja yang berjasa kepada kita, kita bersyukur. Kita tidak boleh melupakannya, apalagi kepada Tuhan. Tapi sekali lagi saya mau mengatakan nggak gampang. Kita bisa ingat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kita kebaikan. Lagi kita happy, gampang. Tapi ketika kita dihantam sebuah permasalahan yang berat, kadang-kadang kita nggak akan semudah kita mengatakan terima kasih Tuhan. Nggak semudah itu, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena kadang-kadang ketika kita dihantam masalah yang besar, yang teringat di pikiran kita, mungkin kita ngomong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Tapi apakah batin kita, perasaan kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan Yesus? Enggak selalu. Ini yang menjadi sesuatu yang saya katakan sulit, tapi kita harus belajar untuk itu. Kalau misalnya ada keluarga kita meninggal, kalau yang meninggal orang tua, biasanya kita nggak terlalu terpuruk sekali. Tapi kalau yang meninggal pasangan hidup, itu jauh lebih susah. Kalau yang meninggal anak kita, susah atau enggak? Sama susahnya. Kemudian kita mengatakan kita mengatakan saya ikhlas. Tapi dalam kita belum tentu. Kepada orang kita harus berterima kasih, apalagi kepada Tuhan yang sudah memberikan kepada kita kebaikan yang tidak ada habisnya. Tidak peduli kita baik atau enggak, Tuhan selalu baik. Contohnya, Tuhan memberi sinar matahari, memberi hujan. Kan nggak dipilih-pilih. Tuhan mau kasih hujan kepada yang baik, kasih hujannya kepada yang ibadah pom gitu ya. Yang nggak ibadah pom nggak dikasih. Nggak gitu. Nggak seperti itu. Mau yang baik, mau yang jahat, mau yang layak, mau yang tidak layak, yang benar atau tidak benar, semuanya dikasih hujan. Tidak pilih-pilih. Nah,
Nah, kebaikan Tuhan inilah yang seharusnya direspon oleh kita semua, oleh semua orang. Dengan apa? Dengan cara menunjukkan kebaikan kita kepada Tuhan dan sesama. Itu yang harus kita lakukan. Ada yang harus kita lakukan sebagai respon kebaikan Tuhan. Ada 3 hal. Yang pertama adalah menjaga kemurnian, menjaga kesucian hidup kita. Surat 1 Petrus ini sebenarnya ditujukan kepada orang Kristen pendatang yang sedang dalam mengalami penganiayaan agar mereka tetap teguh beriman kepada Tuhan Yesus. Bagi Petrus, mereka perlu hidup dalam kemurnian, kesucian dengan hidup yang benar di dalam penderitaan. Karena kalau hati mereka tidak murni, maka penderitaan bisa menjadi sarana untuk menyalahkan Tuhan. Kalau hidup kita nggak suci di hadapan Tuhan, nggak baik di hadapan Tuhan, kita mengalami masalah, mungkin nggak mengatakan Tuhan jahat, mungkin kita nggak, mungkin kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih harus terjadi pada hidup saya? Saya kan udah rajin ke gereja, saya rajin memuji Tuhan, saya rajin berdoa, saya rajin membaca Alkitab, saya rajin pelayanan. Kenapa dikasih seperti ini? Kalau udah gitu kan kadang-kadang orang berpikir, kalau begitu Tuhan nggak adil dalam hati biasanya. Kemudian udah begitu, kalau seperti itu, ngapain sih saya mesti pelayanan lagi? Saya ngapain mesti ke gereja lagi? Ngapain saya harus berdoa lagi? Kan saya berdoa nggak ada bedanya. Kalau kita nggak bersyukur kepada Tuhan, nggak suci, nggak murni, nggak bersyukur, maka penderitaan atau permasalahan akan kita pakai sebagai menyalahkan Tuhan. Dan bisa juga kan kita menyalahkan sesama kita. Ya, ibu ini kan bisa aja tuh kalau udah sembuh deh, habis kalau makan nggak dijaga, makan nasinya 2 piring, minum teh manis. Kan kalau orang dari Jawa itu namanya minum teh itu harus wasgitel. Ya, musik kental legit. Legitnya pakai apa? Gula yang kental. Saya dulu waktu kuliah kantin, saya kuliah di Jakarta teologi, di kantin itu yang jual orang Jawa. Kan karena panas begitu, makan es teh manis, kasih pertama nikmat gitu ya, tapi lama-lama enak. Kenapa? Terlalu manis. Dan akhirnya saya kalau ngopi ngeteh tanpa gula. Meskipun begitu, saya sudah mulai juga didiagnosa sebagai diabetes. Bapak Ibu sekalian, saya kelihatannya sehat ya. Saya penyakitnya banyak. Kalau orang nanya ke saya, Pak sehat? Yang penting kelihatannya sehat. Dalamnya saya nggak tahu. Saya pertama kali terdiagnosa darah tinggi waktu saya umur 24, kalau nggak salah 23. Saya di donor darah.
donor darah, diperiksa 160. Kemudian kena yang namanya asam urat. Asam urat saya sudah 12,5, sudah nggak bisa jalan. Kemudian ngikutin penyakitnya, tambah kolesterol. Saya pindah ke Cimahi itu tahun 2012. 2013 Januari, tanggal awal-awal, saya kok ini berat sekali. Saya bilang ke istri saya, tolong tensi saya. Di tensi 160/120. Pertama saya bilang kita ke rumah sakit, ke Poli. Itu hari Jumat. Mau kemana? Saya bilang Advent dulu. Kalau Advent penuh, kita bisa ke Boromios, satu jalan. Sampai di rumah sakit, waduh, polikliniknya udah tutup karena hari Jumat. Meskipun Advent tapi udah tutup. Kata yang jaganya, udahlah ke mana? Ke UGD saja. Saya ke UGD diperiksa. Wah, kata dokternya, Bapak harus di opname, harus dirawat. Dok, nggak bisa. Saya hari Sabtunya ada perjamuan kudus rumahan. Hari Minggu saya harus pimpin kebaktian. Dok, oh iya, kasih obat. Kasih obatnya seperti obat jantung yang ditaruh di bawah lidah. Tunggu sejam. Sejam nggak ada perubahan sama sekali. Akhirnya saya mengalah. Saya telepon ke penatua, saya harus dirawat. Tolong besok perjamuan kudus rumahan digantiin, hari Minggu jadi gantiin. Akhirnya diganti. Bapak sekalian, udah nggak terlalu pusing, udah masuk rumah sakit. Hari Minggu saya boleh pulang. Ketika ditensi berapa? Masih 160/120. Tapi udah nggak pusing. Saya dirujuk ke dokter. Ya, saya juga aneh dirujuknya, kenapa ke dokter asam urat ya, ahlinya begitu. Dan pertama ketika ada apa keluhan, saya tensi saya tinggi. Lah, kenapa dirujuk ke saya, kata si dokternya. Saya dengan cepat berpikir, saya juga asam urat, jadi saya mau diobatin semuanya. Lalu mulai diobatin, dan dari situ saya makan obat terus. Penyakit saya bertambah, ketahuan. Saya kena back pain, saraf kejepit. Di sini lumban berapanya saya lupa, sering kambuh. Ini juga lagi kambuh, ketarik di sini. Ini kena lagi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian HP nggak boleh begini. HP itu harus begini. Jadi sebelum kena back pain di leher karena HP, ayolah begini. Karena kan ibu-ibu sekarang kan megang HP-nya lebih sering daripada zaman dulu begitu ya. Kemudian saya terdeteksi diabetes. Kemudian saya yang belum diperiksa itu lambung. Saya kalau makan pedas, makan apa langsung kembung. Dokter udah ngomong endoskopi. Waduh, kata saya, males lah, udahlah, dicuekin aja. Kemudian saya terkena alergi. Alergi apa? Alergi sesuatu yang masuk ke dalam tubuh saya yang dingin. Jadi saya nggak bisa minum air dingin, air es. Saya tidak bisa makan es krim, es campur udah nggak boleh. Tapi saya bandel. Kalau minum itu masuk, nggak lama nanti di sini slime saya jadi banyak.
Kalau slime saya banyak pasti batuk-batuk aja. Kan gatel ya. Jadi penyakit saya banyak, sangat banyak. Tapi saya bersyukur karena saya merasakan kasih karunia Tuhan. Saya yang penyakitnya banyak begitu, saya masih bisa berdiri tegak. Saya mengalami ada dua belakangan ini ada 3 kenalan saya meninggal karena serangan jantung. Yang pertama usianya baru 51 mau 52. Yang kedua penatua di sini usianya 55 tahun. Yang ketiga kemarin baru dikubur, usianya baru 41 tahun. Kita mau ngomong, ya bagaimanapun itu sudah waktunya Tuhan. Kita nggak tahu kapan. Makanya kita perlu bersyukur untuk segala sesuatu. Kalau kita sakit jangan menyalahkan Tuhan, tapi salahkan siapa? Diri sendiri, karena kita tidak menjaga kesehatan. Kamu tanya di sini ibu-ibu yang rutin olahraga, yang seminggu paling sedikit 3 kali seminggu, sedikit. Seharusnya olahraga seminggu itu 5 kali, paling sedikit itu 5 kali. Kalau olahraga seminggu sekali, seminggu 2 kali, kata dokter itu adalah buang-buang waktu, nggak ada artinya. Ya, jadi karena itu kemurnian adalah kata kunci untuk bisa kita hidup sebagai orang beriman. Dan saya tambahkan kata kunci yang kedua adalah bersyukur. Kalau kita bisa bersyukur, maka kita hidupnya bisa murni. Kita bisa mengasihi Allah, kita bisa mengasihi sesama. Kalau kita hidupnya bersyukur, mau dalam kondisi apapun kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Nah, Rasul Petrus menggunakan ilustrasi bayi yang baru lahir untuk menjelaskan tentang kemurnian. Bayi akan bertumbuh ketika mendapatkan susu yang murni dari ibunya. Makanya ada dokter kan mengatakan ASI eksklusif ya. Supaya apa? Supaya bayi itu tumbuh dengan baik. Beda ASI dengan susu kambing, susu sapi. Susu sapi bagusnya buat siapa? Ya buat anak sapi. Susu kambing bagusnya buat siapa? Ya kambing. Kalau buat anak bertumbuh bagusnya ya susu ASI. Kita akan bertumbuh beriman ketika kita punya hati yang murni dan bersyukur. Kata murni di dalam bacaan kita pakai kata Yunani adolos, yang artinya sikap yang tanpa motivasi yang buruk. Tanpa motivasi yang buruk. Jadi seharusnya orang yang sudah mengalami dan merasakan kebaikan Tuhan harusnya punya motivasi yang benar, yang tidak lagi memikirkan hal-hal yang jelek, yang buruk bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Kita harus selalu berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi seperti tadi ada rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan. Ada sesuatu yang baik terjadi. Jadi bisa dikatakan bahwa kemurnian hati adalah tanda pertumbuhan iman yang sehat. Seperti itu. Kemurnian hati kita ini harus dalam relasi dengan Allah
dan dengan sesama. Jadi nggak bisa kepada Allah saja, caranya nggak bisa, harus Allah dan sesama. Kasihi Allah dan kasihilah sesama manusia itu satu kesatuan, nggak bisa dipisah-pisah. Sehingga di dalam surat Yohanes mengatakan, bohong kita mengatakan kasih, saya mengasihi Tuhan dengan luar begini, tapi kita ada benci orang, kita ada musuh orang. Nggak ada artinya seperti ini. Artinya sekali lagi, kemurnian hati harus relasi dengan Tuhan dan sesama. Kita datang kepada Tuhan ya karena seharusnya kita datang kepadanya sebagai sumber kehidupan, bukan karena kita ada butuhnya, ada maunya. Bukan kita datang kepada Tuhan karena ada maunya. Kalau kita ada butuh, kita datang rajin berdoa, rajin puasa. Tapi kalau nggak butuh, ya udah, doanya juga Senin Kemis begitu ya, seperti puasa Senin Kemis, betul. Dengan sesama kita bangun relasi yang murni, yang baik, tanpa menjadikan orang itu sebagai objek keuntungan kita atau menjadikan mereka sebagai korban. Enggak untuk itu. Ketika kita punya hati yang murni, maka kita juga akan mampu menolak hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Diajak apapun enggak, karena kita hatinya murni. Yang kedua, kerelaan untuk dipakai oleh Tuhan. Ayat 5 mengatakan, biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup. Batu penjuru adalah batu besar yang ada di sudut pondasi. Kalau orang mau bangun rumah harus ada batu penjurunya, itu awalnya. Dan batu itu bangunan bisa berdiri dengan kokoh. Tanpa batu penjuru, bangunan tidak akan kokoh, dapat hancur. Setiap orang dianugerahi berbagai macam kemampuan, talenta. Kita hanya bisa memaksimalkan kemampuan atau talenta kita ketika setiap orang terhubung satu dengan yang lain. Talenta, Bapak Ibu sekalian, akan bertumbuh ketika kita berinteraksi seperti ini. Bapak Ibu sekalian diberi talenta, pinter nyanyi, tapi nggak pernah berinteraksi, nyanyinya nggak akan jadi bagus. Ibu ini tadi jadi MC, kalau sendiri ya nggak akan bagus. Bagusnya ketika berinteraksi seperti itu. Kerelaan kita dijadikan sebagai batu hidup oleh Tuhan adalah cara hidup yang memperlihatkan rasa syukur atas kebaikan Tuhan. Philip Yancey dalam bukunya What Good Is God itu memperlihatkan 3 tahapan pertumbuhan rohani seseorang. Tahapan anak, dewasa, dan orang tua. Tahapan ini lebih bersifat legalisme. Orang yang hanya terkungkung oleh aturan saja. Orang Farisi, ahli Taurat, seperti itu. Jadi contohnya gini, ada seorang remaja yang bercerita bahwa di gerejanya orang tidak boleh memakai celana jeans. Tapi di sisi lain doktrin mereka adalah doktrin rasis apartheid. Itu adalah tahapan iman anak. Gereja hanya bicara soal teologi kemakmuran, gereja yang hanya menjanjikan kebaikan-kebaikan atau keberhasilan-keberhasilan, yang bicara
bahwa di dalam Tuhan ada jawaban, di dalam Tuhan tidak ada penderitaan, gereja seperti ini ada di dalam tahapan anak. Gereja gak selalu menjanjikan kebaikan dalam arti gereja nggak membuat Bapak Ibu sekalian menjadi kaya. Yang membuat Bapak Ibu sekalian menjadi kaya siapa? Tuhan dan kerja keras kita. Tapi kalau Tuhan mengatakan kamu nggak boleh kaya cukup seperti ini kan, memang mau kerja keras 24 jam sehari, 7 hari seminggu, enggak kan? Jadi gereja nggak memberikan seperti itu. Satu sisi ngomong ini, satu sisi melarang ini, itu legalisme. Tahap anak, tahap dewasa, tahapan di mana orang mau menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang dilakukan, pokoknya saya mau menyenangkan hati Tuhan. Orang dalam tahapan ini tidak melihat lagi posisi pelayanan atau tempat pelayanan, karena orang dalam tahapan ini melihat posisi tempat pelayanan di mana saja, dimanapun juga, pokoknya menyenangkan hati Tuhan. Dan tahapan orang tua adalah tahapan di mana seseorang mampu melihat lebih jauh ke depan, melebihi kebutuhannya sendiri, yaitu kebutuhan orang lain. Yang dipikirkan hanya bagaimana kehidupannya dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dirinya udah ada di belakang, bukan di depan lagi. Sederhananya adalah kalau seseorang sudah bisa semuanya, sudah punya semuanya, lalu berikutnya apa? Hanya orang dalam tahapan orang tua yang bisa berpikir bahwa hidupnya sudah cukup dan mapan. Dan kalau orang dalam tahapan ini masih berjuang, adalah untuk kehidupan orang lain. Dan itu ada dalam diri Tuhan Yesus. Sudah mapan itu bukan duitnya sudah tidak tertampung lagi begitu ya. Bukan uangnya sudah nggak ada nomor serinya. Mapan itu adalah seperti Tuhan Yesus. Yang dipikirkan adalah orang lain. Jadi saluran berkat buat orang lain. Yesus kan nggak mikirin dirinya. Kalau mikirin dirinya, wah Yesus lagi ditangkap, bisa nggak dia melawan? Sangat bisa. Sekali begini aja bisa hancur. Tapi Tuhan Yesus nggak memikirkan diri, sehingga Yesus mengorbankan diri. Kata yang tepat adalah Yesus mengorbankan diri. Yesus bukan dikorbankan. Jadi inisiatifnya datang dari Tuhan Yesus sendiri. Ketiga, menghargai status yang diberikan oleh Tuhan. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri. Melalui ayat ini, Rasul Petrus mau mengingatkan kita semua bahwa kita punya status sebagai umat yang terpilih. Kita punya status umat yang terpilih. Ini adalah anugerah, ini adalah berkat. Mengapa sebagai anugerah Tuhan? Karena kita adalah orang berdosa yang boleh mendapatkan kebaikan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk memulihkan relasi kita dengan Allah. Kita mendapat status khusus dan sangat luar biasa karena oleh karena itu kita harus jaga status itu. Jaganya tadi kemurnian, jaga lagi dengan
yang dikatakan adalah kerelaan dipakai oleh Tuhan. Itu cara kita menjaga status yang Tuhan berikan. Sikap menghargai status yang diberikan kepada Tuhan harus kita nampakkan dalam relasi kita dengan sesama, menjadi teladan, menjadi saluran berkat, hadirkan Injil dalam hidup kita. Untuk siapa? Untuk mereka, bukan ya untuk sesama kita, oke. Tapi juga untuk yang tersingkirkan, terpinggirkan, kita harus memulihkan yang terluka. Sebagai orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, seharusnya kita juga hadir untuk memulihkan banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.